Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bertemu lagi dengan saran Kang Dedi Dewi, garis miring SP, dakwah dan spiritual. Saya perlu mengomentari beberapa pendapat dalam ceramah, khususnya pokok yang berkaitan dengan ngaku turunan Rasulullah. Bahkan ada komentar ucapannya begitu keras dengan tidak menghormati cucu Rasulullah ini dan itu, yang kesekian belas bahkan yang kesekian puluh, maka diharamkan masuk ke surga dan maka tidak akan mendapat berkah dalam hidupnya. Kenapa saya perlu mengomentari Bapak Ibu dan para pendengar sekalian? Jika ini kata-kata ini dipatuhi oleh manusia yang mendengar, betapa sesatnya para pendengar ini. Mengaku cucu turunan Rasulullah yang kesekian puluh, dan saya bertanya kepada siapapun yang bisa menjawab, coba beri nama turunan cucu kalau sudah kata-kata lebih dari 9. Yang saya hafal cucu, cicit, ya, baok, jangkawareng dan sebagainya. Setelah lebih dari sekian puluh nggak ada lagi. Komentar ini saya komentari, di antaranya kenapa? Karena ada bunyi di surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wasawnal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wasoina wa wazoathu kurha. Ini perintahnya jelas. Dan kami perintahkan manusia untuk selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya yang mengandung, dan dengan susah payah dan melahirkan. Lalu ayat selanjutnya pada surat Al-Isra'il ayat 24 yang berbunyi, wazbij lahuma jannahadzulli minar rohmah. Ini perintahnya agar kita manusia, hendaklah engkau merendahkan diri terhadap ibu bapakmu dengan penuh rasa kasih dan sayang. Jika manusia sadar kepada kalimat ini dan ungkapan ini, sebagaimana di TikTok saya yang terdahulu tadi, siapa ya Allah yang harus dihormati oleh manusia setelah manusia beriman dan tahu adanya Allah? Rasul saja tidak mengatakan hormati saya, tidak. Rasul Muhammad saja memerintahkan agar manusia menghormati dan menghargai ibu bapaknya. Kenapa lalu turunannya yang sekian puluh memerintahkan untuk dihormati, untuk disanjung? Ini kan terbalik. Rasul terang-terangan berkata, hormati ibu bapakmu, patuhi ibu bapakmu, sesuai dengan ayat tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu para pendengar sekalian, sebagaimana saya menyampaikan tadi di awal, yang utama bagi kita adalah mendapatkan keberkahan hidup ini. Ini bukan hanya di Islam, di seluruh agama apapun. Kebetulan saya sedang menulis buku dengan nilai 9, yang kaitannya saya kaji ada 9 agama yang saya kaji. Di seluruh agama yang saya kaji tak ada satupun orang pernyataan di surat-surat mereka, di ayat suci mereka, yang tidak diperintahkan menghargai ibu bapak. Jadi berbahaya isi ceramah ini, apalagi berkoar-koar dengan tantangan dan sebagainya, maka diancam masuk neraka, tidak akan masuk surga jika dia tidak menghormati itu. Orang itu sebaiknya bukan minta dihormati, tetapi penghormatan itu biarkan datang dengan sendirinya. Orang akan menghormati kita manakala kita menghormati orang lain. Orang akan menghargai kita manakala kita menghargai orang lain. Lalu kalau kita tidak menghormati ibu bapak kita, lalu mengistimewakan orang-orang ini, maka celaka orang ini. Apa celakanya? Di dunianya dia akan celaka pada suatu saat mengalami penderitaan hidup. Bukan mungkin, tapi pasti. Kenapa? Ibu bapak kita itu berusaha payah. Makanya jasa ibu tidak pernah terbalas. Jasa bapak tidak pernah bisa dihitung budi baiknya kepada kita. Ini salah satu yang perlu disampaikan dengan bapak-bapak pendengar sekalian. Saran saya, mengajilah bapak ibu dengan baik kepada siapapun,
belajarlah ilmu kehidupan ini dengan siapapun, baik kepada sesama Islam maupun di luar Islam. Selama ajaran itu baik, selama nasihat itu baik, patuhi. Maka saya pernah menyarankan kepada anak saya dulu ketika masih belum dewasa, jika kamu mendengarkan ceramah, kata-katanya permusuhan, mencela, menghina orang lain, maka pulanglah. Belajarlah kamu dengan bapakmu dulu sebelum kamu belajar dengan para oknum-oknum penceramah yang hobinya, pinternya mencela orang, menentang orang. Bahkan saya bertanya dengan beberapa orang yang menurut ahli agama, adakah pernyataan di hadis yang Muhammad ketika dakwah maupun 4 sahabatnya, dakwahnya mencela dan menghina orang lain? Jawabannya tidak ada. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu, ya, jangan terlalu mematuhi apa yang didengar yang sifatnya bertentangan, yang sifatnya menentang. Ada banyak penceramah yang baik. Salah satunya adalah memerintahkan dan menyarankan kita untuk tolong, salah kata pendapat salah satu penceramah jika saudara mengutamakan kepentingan Ustadz Kiai, Habib dan Buya sebagainya, bahkan minum airnya pun katanya mau, tapi air dari orang tua tidak pernah dia mau. Jadi itu saja mungkin kepada bapak-bapak, ibu-ibu penonton, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, jangan salah memilih guru. Guru itu bisa ada di mana saja, baik guru di pengajian kita maupun guru di jalan raya, di tempat orang yang bijak, kepada orang yang bijak, yang bisa menyampaikan kepada kita sesuatu nasihat dan saran yang baik demi keutuhan jiwa raga kita dalam kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selamat di dunia. Selamat di dunia itu yaitu patuhi orang tua. Dengarkan nasihatnya, dengarkan sarannya, dengarkan. Kalaupun tidak diterima oleh sarannya oleh kita, maka bantahlah dengan sopan santun, bantahlah dengan bijak, bantahlah dengan baik. Jangan sampai ini melukai perasaannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras, rahayu.